Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa sempat melempari batu serta bom molotov ke petugas kepolisian serta warga yang berjaga. Hingga saat ini, situasi mencekam masih menyelimuti sekitaran Jalan Petarani. Mahasiswa masih terus bertahan di dalam kampus sambil terus melempari batu ke arah kerumunan warga dan polisi. Diketahui gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi usai Prabowo Subianto menargetkan bakal melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian. Efisiensi anggaran digadang-gadang bakal dilakukan di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dijadikan mahasiswa sebagai program yang tidak pro terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dolar AS atau setara 750 triliun rupiah pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai makan bergizi gratis dan menyuntik BPI dan Antara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Unjuk rasa yang dilakukan oleh unsur mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat di Surabaya berjalan panas. Meski telah ditemui anggota DPRD Jawa Timur, mahasiswa masih merasa belum puas dengan apa yang disampaikan anggota DPRD. Bahkan mahasiswa sempat menyiram air kepada perwakilan anggota DPRD hingga membuat suasana demo semakin memanas. Dalam aksinya, mahasiswa menggelar teatrikal menolak program makan bergizi gratis. Kami memiliki pesan dan tuntutan yang sama nasional bahwa satu, kami menuntut undang-undang pro rakyat yang disahkan, yakni undang-undang perampasan aset terutama, dan juga di sisi lain kami juga menuntut undang-undang anti rakyat dibatalkan, yakni undang-undang minerba dan undang-undang lain yang lebih pro terhadap elitis dan oligarki. Dan yang terakhir kami berharap dan kami menuntut kepada pemerintah bahwa efisiensi anggaran jangan mengorbankan anggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 110 triliun itu dipotong dari pendidikan untuk MBG dan efisiensi lain. Sedangkan itu langsung berdampak pada beasiswa operasional perguruan tinggi, sekolah, dan seterusnya. Demonstrasi Indonesia Gelap di Bandung, Jawa Barat juga berakhir ricuh. Massa demonstran berusaha menjebol pagar kantor DPRD Jawa Barat. Kesal akibat tidak berhasil menjebol pagar, massa akhirnya membubarkan diri dan menuju arah Jalan Dago. Setibanya di Simpang Dago, massa memblokir jalan tersebut. Dan nahasnya pengendara yang terhalang massa justru dikeroyok oleh sejumlah oknum massa demonstrasi. Sekitar 2.500 mahasiswa memadati kawasan Patung Kuda Jakarta menyuarakan pendapat mereka menolak efisiensi anggaran. Para demonstran sepakat untuk tidak mengenakan jaket alma mater kampus sebagai bentuk persatuan. Para peserta aksi berkumpul terlebih dahulu di Taman Ismail Marzuki sebelum akhirnya menggelar aksi di Patung Kuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Lepaskan tembakan saat mengejar pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pengacara Sekjen PDIP akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi
pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Yes, dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Arlisa Hari pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Lebih dari 9 kg narkoba jenis sabu disita dari pasangan suami istri di Pekanbaru Riau. Ya, keduanya dibekuk ketika hendak mengedarkan barang haram tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan. Inilah dia. Semua merapat, ini semua merapat, semua merapat. Ini apa? Noh, videokan noh. Mana bang? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ayo, ini apa? Ayo, jujur. Ayo, ini apa? Coba buka. Apa nih? Apa? Ya, banyak lagi. Banyak lagi. Limo. Inilah aksi penangkapan Pak Sutri yang dilakukan oleh tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau. Keduanya dicurigai membawa narkoba dan diamankan petugas di sebuah parkiran masjid. Di bang ini dibuka nih, langsung masuk itu, kami nggak tahu. Mobil Triton siapa? Saat mobilnya digeledah ditemukan 10 bungkus plastik paket sabu seberat 9,8 kg beserta 30.000 butir pil ekstasi. Mereka mengaku barang haram senilai 18,8 miliar rupiah tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya sampai di situ, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 2 orang pria berinisial AF dan DS yang merupakan rekan pelaku memiliki peran sebagai pengawal. Keempat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di daerah Seikijang, Pelalawan. Pengungkapan kasus ini setelah polisi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket besar. Setelah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 9,87 kg. Kemudian ditemukan juga ekstasi sebanyak 30.000 butir ekstasi dengan logo yang berbeda dan warna yang berbeda. Ada merah, kuning, dan hijau. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan rumah seorang pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan agar pelaku menyerahkan diri. Tembak! Tembak, Bang! Penggerebekan rumah pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berlangsung dramatis. Pelaku sempat kabur lewat pintu belakang. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Polisi sempat melepas tembakan sebelum pelaku berhasil ditangkap. Ia pun langsung ditangkap polisi dan digiring kembali ke rumahnya. Polisi pun sempat menggeledah rumah pelaku untuk menemukan barang bukti. Saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat membantah telah mencuri uang. Demi Allah! Dede! Uang! Ya lah, siapa man? Kita saya demi Allah. Benar, kapan man? Biar abang nak ngapa, kau ya lah ha. Oke, ya. Pegang omongan Kio. Pegang omongan Kio. Pegang kok. Oke. Siap. Pelaku langsung digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk diperiksa. Hasilnya, pelaku kedapatan mencuri di rumah tetangganya. Pelaku mencuri 2 buah celengan berisi uang tunai jutaan rupiah dan tabung gas. Tabung gas ini dijual seharga Rp100.000. Kalau pengakuan tersangka, sebagian uangnya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti beras sama susu. Terus digunakan untuk membeli sabu. Kemudian masih ada sisa sekitar kurang lebih 2 juta yang sudah kami amankan dan dijadikan barang bukti. Dari
Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku juga adalah seorang residivis. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap saat sedang bertransaksi jual beli motor curian. Pelaku mengaku sudah berulang kali beraksi di Kota Padang, Sumatera Barat. Tenang. Seorang pelaku pencuri motor dan pembobol rumah diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pasar Blimbing, Kota Padang, Sumatera Barat. Pencuri tak menyadari bahwa dirinya tengah bertransaksi jual beli motor curian dengan calon pembeli yang ternyata merupakan seorang anggota polisi. Tersangka berinisial R yang merupakan residivis kasus pencurian ini mengaku telah beraksi di 4 lokasi di wilayah Kota Padang dengan modus pencurian serta membobol rumah warga dan bengkel. Selain berhasil menangkap pelaku, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor, TV, laptop, mesin bor, dan peralatan bengkel lain yang hendak dijual di situs jual beli online. Begitu tadi si pelaku akan membawa motor curiannya, kita langsung melakukan upaya tindakan tegas dan terukur. Dan si pelaku tadi sempat kita amankan dengan perlawanan namun tidak berkutik. Kini barang bukti beserta pelaku telah dibawa ke Mapolresta Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 pelaku tindakan asusila terhadap siswi sekolah dasar di Jombang, Jawa Timur. Kedua pelaku nyaris diamuk massa yang geram. Inilah RF dan MRM, warga Jombang, Jawa Timur, nyaris menjadi sasaran amuk warga saat diamankan petugas. Warga geram karena ulah kedua pelaku lantaran melakukan aksi bejatnya dengan menyetubuhi siswi kelas 5 SD. Beruntung sejumlah petugas gabungan TNI dan Polri segera datang ke lokasi untuk mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Menurut Kasat Reskrim Polres Jombang, kejadian yang menimpa korban berusia 12 tahun tersebut terjadi beberapa kali. Kejadian tersebut dilakukan kedua pelaku di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggal korban. Peristiwa tersebut terungkap setelah orang tua korban merasa curiga dengan perubahan perilaku putrinya. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku menyetubuhi korban tidak secara paksa, namun dengan cara memacari dan merayu korban. Yang mana yang di bawah umur ini setelah kita melakukan pemeriksaan 5 kali melakukan hubungan dan yang dewasa melakukan 1 kali hubungan. Pada dasarnya kalau tidak diiming-imingi, tetapi bentuk perhatian pelaku ke korban ini yang membuat akhirnya korban mau berhubungan. Bahkan sempat ada ucapan bahwa pada saat masih kecil itu tidak akan hamil, sehingga akhirnya korban mau melakukan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan siswa sekolah dasar di Pandeglang, Banten keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Ya, 1 siswa dirawat intensif karena terus menderita diare dan muntah-muntah. ...28 siswa SD Negeri 2 Alaswangi Pandeglang, Banten keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis di sekolah mereka. 1 orang siswa dengan gejala terparah yakni muntah-muntah dan diare dirawat di puskesmas. Sementara puluhan siswa lainnya beristirahat di rumah masing-masing. Sebelumnya, para siswa mengonsumsi MBG dengan menu nasi, tumis ayam, tumis buncis, tempe, dan semangka pada Rabu siang. Nah, yang dikeluhkan siswa itu rata-rata mereka sakit perut, kemudian sering buang air besar, bolak-balik ke kamar mandi. Itu yang didapat laporan ke kita. Itu ada yang dirawat nggak Pak dari 28 orang? Ada 1 orang yang memang kondisinya lumayan mengkhawatirkan, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang 1 orang itu kita bawa langsung ke pusat kesehatan terdekat, puskesmas.
Sementara menurut Humas Yayasan Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis, selama program ini berlangsung, pihaknya diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. Mereka mengaku akan mengevaluasi menu makanan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hanya satu orang di bawah puskesmas, alhamdulillah mereka tidak apa-apa, hanya kondisi fisiknya kurang baik. Awal dari rumahnya juga kurang baik, kurang sehat. Diduga angin aja. Cuma satu orang yang kena dampak. Adapun sampel makanan yang menyebabkan puluhan murid keracunan telah diserahkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk diteliti lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah warga terjatuh ketika berebutan makanan gratis dalam acara syukuran di Karawang, Jawa Barat. 2 orang pingsan akibat antri berjam-jam. Sejumlah lansia dan anak-anak terjatuh dan nyaris terinjak akibat saling dorong, berebutan masuk untuk antre makan gratis dalam syukuran pelantikan Bupati Karawang, Jawa Barat. Ribuan warga didominasi emak-emak ini rela antre berdesakan mengambil makanan gratis. Bahkan, petugas Satpol PP dan polisi sempat kewalahan mengatasi antrean warga yang membludak. Dalam peristiwa ini, 2 orang pingsan akibat antre berjam-jam. Meski sudah antre, sebagian warga kecewa tak bisa mendapatkan makanan gratis lantaran panitia hanya menyediakan sebanyak 5.000 paket makanan gratis. Selain itu, sebagian warga kecopetan ponsel saat antre makanan gratis. Dalam acara syukuran ini, Pemkab Karawang menyediakan 45 tenda berbagai jenis kuliner untuk warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Konflik sengketa lahan terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Ya, di Pangkalan Bun, sengketa lahan antara ahli waris dengan Pemda tak kunjung usai sejak tahun 2018. Sedangkan di Kota Waringin Timur, dugaan penyerobotan lahan mengakibatkan kelompok tani dan masyarakat adat setempat kehilangan mata pencaharian. Dugaan penyerobotan lahan seluas 655.000 hektar oleh salah satu perusahaan sawit membuat kelompok tani Sumber Rejeki di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah resah. Pasalnya, penyerobotan lahan itu mengakibatkan masyarakat adat setempat kehilangan mata pencaharian. Mereka pun menyampaikan surat audiensi kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian ATR BPN di Jakarta untuk mengevaluasi hak guna usaha. Karena bila tidak segera dievaluasi, masyarakat berpotensi kehilangan hutan leluhur karena merupakan lahan hutan produksi serta bisa memicu kerusakan hutan. Tujuannya adalah menyurati atau menyampaikan permohonan evaluasi atau tapal batas HGU milik perusahaan PT BSP, di mana perusahaan tersebut diduga menyerobot atau menguasai tanah milik kelompok tani Sumber Rejeki yang berada di wilayah Kabupaten Kota Timur. Sementara di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, sejumlah warga mendatangi lokasi lahan seluas 10 hektar, memasang papan pengumuman yang saat ini menjadi sengketa. Mereka yang merupakan ahli waris dari Brata Ruswanda tak terima jika tanah yang dimiliki berpuluh-puluh tahun diambil paksa. Menurut ahli waris, kasus dugaan penyerobotan lahan ini telah dilaporkan sejak 2018. Kami melapor pada tahun 2018 sampai sekarang 2005 tidak ada keputusan dan tidak ada alasan apapun yang disampaikan kepada kami. Kami tetap tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Tidak mengatakan alasannya apa. Kami bahkan sudah 4 kali ya surat-surat kami sudah ditahan pada tahun 2018 sampai sekarang. Sudah 4 kali kami berupaya mengambil sama kuasa hukum kami belum mendapatkan surat itu. Diketahui sengketa bermula dari lahan yang dipinjamkan kepada Dinas Pertanian untuk dikelola tanpa dipungut biaya. Namun pada saat Brata Ruswanda akan mengubah surat keterangan tanah menjadi sertifikat, tiba-tiba ada surat sanggahan dari Dinas Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana ada longsor hebat terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain menimbun rumah, longsor juga merusak persawahan hingga terancam gagal panen. Longsor hebat yang merusak rumah hingga area persawahan warga seluas 3 hektar terjadi di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Longsor juga menutupi bahu jalan menuju Jalan Patuan Nagani ke Jalan Janji Raja Holbung. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas karena adanya tumpukan batu dan lumpur. Pemerintah menurunkan mesin pengeruk atau ekskavator agar tumpukan batu dan lumpur bisa dipindahkan. Kalau rumah yang terimbas ada sekitar 5 unit, yang rusak parah 1, yang rusak ringan sedang 2, yang terimbas ada 2 unit. Tapi kakak yang kita evakuasi sekarang mengungsi ke rumah keluarga terdekat, ada 7 kepala keluarga. Akibat longsor, listrik juga sempat padam karena kabel yang terputus. Hingga saat ini, tim gabungan masih mengevakuasi dan mendata warga pasca longsor. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena angin kencang melanda Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah ruangan puskesmas rusak hingga pelayanan terganggu. Angin kencang melanda kawasan Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Musibah ini mengakibatkan 2 ruang vital di Puskesmas Porong, yaitu ruang rekam medik dan ruang pemeriksaan pasien umum, hancur. Tak hanya itu, atap bangunan pun rusak dihempas angin. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas perawatan medis di Puskesmas terganggu. Sejumlah pasien mulai mengeluh karena pelayanan menjadi lambat akibat rusaknya sejumlah peralatan serta dokumen rekam medik pasien. Ya terganggu, biasanya masuk langsung nunggu dipanggil, sekarang jalan mencari, nanti dipindah nanti kok kosong blong gitu. Gitu, antri Bu ya? Antri, ya harus sabar. Oke. Biasanya cepat ya Bu? Cepat. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi yang menjalaninya. Dan kita ke informasi selanjutnya. Tadi malam, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan sejumlah kader dan pengurus partai di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Banyak kepala daerah dari PDIP yang hadir. Tanggapan ya, saya nggak bicara kemungkinan, kita lihat aja besok ya. Sejumlah kader dan pengurus PDI Perjuangan mendatangi kediaman Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat digelar di tengah berlangsungnya retret kepala daerah di Magelang dan usai penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, di mana sebelumnya beredar instruksi DPP PDIP agar kader PDI yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti retret. Nggak bicara kemungkinan, kita lihat aja besok ya. Oke, ada sanksi mungkin Bang? Nah, santai aja. Sabar, ini kan urusan internal, dan sudah ada deklarasi dari Mendagri bahwa tidak ada retret, itu tidak berarti ada sanksinya, tidak juga. Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDI Perjuangan, itu saja. Tadi di dalam bahasa apa Pak Said? Oh biasa lah, partai kan setiap saat rapat, bisa pagi, bisa malam, kan biasa saja. Instruksi dari Ibu terkait kepala daerah PDIP yang hadir hari ini? Ya masih berlaku instruksinya. Masih berlaku. Kalau yang hadir akan dicabut, berarti tidak akan dicabut instruksinya. Dari PDIP gimana langkahnya? Soal sikap, soal surat sampai sekarang berlaku. Pak, itu suratnya untuk di... Kalau jadi sekjen Pak? Hah? Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. Tidak ada pengganti sekjen. Titik. Pak, terkait
Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak memberikan jawaban tegas saat ditanya keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini ia sampaikan saat merespon Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP menunda rencana mengikuti retret kepala daerah. Yo, buka yuk. Aduh. Jelang retret kepala daerah yang mulai digelar Jumat sore di Magelang, Jawa Tengah, tidak terlihat ada persiapan yang dilakukan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dirinya justru masih berkegiatan sebagai Wakil Gubernur dengan meninjau pengerukan Kali Krukut di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditanya terkait keikutsertaan dirinya dan Pramono Anung dalam retret kepala daerah, kader PDIP ini tidak memberikan jawaban tegas. Dirinya malah meminta awak media menanyakan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Pusat PDIP. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang Wakil Gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Instruksi itu disampaikan Megawati sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi surat edaran PDIP yang memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda retret ke Magelang. Deddy menyatakan hingga saat ini semua kepala daerah di Jabar akan tetap mengikuti retret. Deddy Mulyadi menyatakan akan mengikuti kegiatan retret yang digelar Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah dan merupakan ketaatan pada sistem pemerintahan. Pernyataan ini sekaligus menanggapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk ikut dalam agenda retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurut Deddy, taat kepada sistem pemerintah menjadi hal utama pada organisasi atau partai. Ya, kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan, gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi tapi kalau itu Bu Mega melarang itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah. Jabar ada sendiri Pak dari PDIP. Jabar semuanya ikut. Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyarankan kepala daerah PDIP untuk tetap ikut retret kepala daerah. Sementara itu Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai hal ini urusan internal PDIP, bukan orang luar PDIP. Terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan nih. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Kan Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu ini ada acara. Ya. Pak Pram berangkat nggak Bu ya? Siap Pak. Pemirsa, Jokowi tanggapi pernyataan Hasto perihal permintaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.
Kembali di Anies Pagi, pemirsa, tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Roni Talapesi dan Magdir Ismail mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rumah tahanan KPK. Roni menyampaikan kunjungan ini dalam rangka menyampaikan perkembangan kegiatan partai. Meski demikian, Roni tidak merinci mengenai pembahasan yang akan dilakukan dengan Sekjen PDIP tersebut. Sekarang fokus hukum, kami mau besuk Mas Hasto. Ya, semoga Mas Hasto baik-baik. Kita harus pastikan keamanan, kenyamanannya beliau ya. Soal penanganan gimana Pak? Kemarin kan kita sudah sampaikan, itu adalah kewenangan penyidik. Belum direspon tapi ya penangguhan itu. Pemirsa, usai ditahan oleh KPK, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail menyebut akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sementara itu, politisi PDIP Adian Apitupulu menyebutkan bahwa penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan dirinya menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Ia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu dan pengacara Hasto, Magdir Ismail, berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan sebagai tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Joko Widodo menanggapi santai pernyataan Hasto perihal permintaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Joko Widodo mengaku akan terbuka untuk diperiksa jika ada fakta hukum dan bukti hukum. Ketika ditanya mengenai namanya yang kerap dikaitkan dengan kasus korupsi yang menyeret Hasto Kristianto, Jokowi kembali menanggapi dengan santai. Anak kami sosolan ya. Kami keluarga diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali dikait-kaitkan. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti.
Kita ke informasi selanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Usai dilantik, para kepala daerah mengaku senang dan bersyukur atas momen ini karena pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden RI. Masing-masing pimpinan daerah ini telah menyiapkan program prioritas utama untuk dijalankan. Semisal Kalimantan Utara yang menaruh perhatian pada konektivitas wilayah dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif mendukung kemajuan daerah. Saya minta baik itu yang memilih saya maupun tidak memilih saya, ya mari kita rapatkan barisan, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama untuk membangun Kalimantan yang kita cintai. Karena Kaltara ini memiliki potensi yang luar biasa. Sebelum memantapkan langkah dalam menjalankan programnya, para kepala daerah ini juga akan terlebih dahulu mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Saya ulangi. Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni mengucapkan rasa syukur usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya pun siap melaksanakan tugas untuk memimpin Teluk Bintuni selama 5 tahun ke depan. Pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dari Pilkada 2024. Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibui mengucapkan rasa syukurnya setelah proses pelantikan berlangsung dengan aman dan lancar sehingga bisa segera fokus bekerja melayani masyarakat Teluk Bintuni. Hari ini saya bersama Pak Wakil, kita sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami di Kabupaten Teluk Bintuni termasuk kabupaten yang langsung dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan momen kali ini betul-betul sangat menyentuh hati kita karena betul-betul makna daripada pelantikan hari ini kita rasakan bahwa kemajuan di Republik Indonesia semakin maju dan kita kabupaten pun para bupati, wakil bupati ikut dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Usai dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan MNC Land bersama kelompok tani hutan Bodogol mengajak anak-anak sekolah dasar untuk mengikuti kegiatan Go Green dengan edukasi cinta lingkungan di Kampung Bodogol, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan literasi dan meningkatkan kecintaan pada lingkungan. Sebelum memulai kegiatan edukasi ke Kampung Bodogol, tim MNC Peduli dan MNC Land bersama para pendamping memberikan arahan kepada siswa-siswi SDN Babakan Kencana. Kemudian, para murid langsung bergegas menuju Kampung Bodogol yang bersebelahan dengan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Kampung ini memiliki beragam potensi wisata edukasi menarik, seperti budidaya tanaman langka, pertanian, peternakan, dan lainnya. Melalui program Go Green, MNC Peduli dan MNC Land mengajarkan para murid bertani, memberi makan ternak, dan membuat kokodema yang dapat digunakan sebagai pot tanaman. Harapan kami dari Dinas Pendidikan untuk MNC masih terus berlanjut, tidak hanya untuk peserta didik, tapi untuk sekolah dan guru-gurunya. Nah, dengan begitu kami dari Dinas Pendidikan sangat berterima kasih sekali. Ya, jadi sebenarnya alhamdulillah sekali ya, saya sangat berterima kasih kepada MNC Peduli ini karena yang kemarin kita sempat vakum, jadi sekarang bergerak lagi gitu untuk menuju lebih maju gitu.
Tak hanya belajar secara langsung bagaimana beternak dan berkebun dengan baik, anak-anak SD ini juga diajak bermain permainan tradisional dan membuat kerajinan tangan agar mengenal warisan budaya Indonesia. Senang nggak dengan kegiatan ini, Dek? Senang sama teman-teman juga. Besok-besok kalau misalnya diajakin lagi, mau lagi senang sama teman-teman? Mau. Harus metik tomat ke peternakan kambing, belajar macam-macam hewan, nama-nama hewan. Melalui program Go Green, MNC Peduli dan MNC Land berharap anak-anak SD negeri Babakan Kencana dapat kreatif dalam berpikir, berinovasi, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ismalia Trijulianti, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dengan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, bentrokan terjadi antara mahasiswa dengan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Massa sempat melakukan pelemparan batu dan bom molotov ke petugas kepolisian serta warga. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa sempat melempari batu serta bom molotov ke petugas kepolisian serta warga yang berjaga. Hingga saat ini, situasi mencekam masih menyelimuti sekitaran Jalan Petarani. Mahasiswa masih terus bertahan di dalam kampus sambil terus melempari batu ke arah kerumunan warga dan polisi. Diketahui gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi usai Prabowo Subianto menargetkan bakal melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian. Efisiensi anggaran digadang-gadang bakal dilakukan di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dijadikan mahasiswa sebagai program yang tidak pro terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dolar AS atau setara 750 triliun rupiah pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai makan bergizi gratis dan menyuntik BPI dan Antara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 4 Jumat sore. Para kepala daerah mengikuti cek kesehatan di Rindam 4 Diponegoro sebelum mengikuti retret yang rencananya berlangsung selama sepekan. Ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia tiba di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menumpangi belasan bus. Seluruh kepala daerah nampak mengenakan seragam motif loreng lengkap dengan topi dan sepatu bergaya militer. Kepala daerah yang berasal dari berbagai wilayah ini sebelumnya berkumpul di Rindam 4 Diponegoro untuk mengikuti cek kesehatan sebelum mengikuti retret yang rencananya akan berlangsung selama sepekan. Usai cek kesehatan, sebanyak belasan kepala daerah dinyatakan tak bisa mengikuti retret karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ini gelang untuk bahwa kita telah dilakukan pengecekan kesehatan. Warna apa Pak dapatnya Pak? Warna hijau, berarti sehat. Berarti siap ya Pak? Sudah sehat, siap. Ada persiapan khusus nggak Pak Lutfi? Gak ada, yang pertama persiapan khusus kita makan cukup, tidur nyenyak, dan bergembira. Ya. Ini cek apa aja Pak? Cek apa aja, dan semuanya udah dicek, semuanya dari teman-teman kita sudah. Gula gitu, gula darah Gak ada, sudah, kemarin waktu di Kemendagri sudah. Pak, ini kan kegiatannya juga sehubungan dengan supaya pusat dan daerah ini sama soal Ya. Cita. Ya. Kalau dari daerah Bapak sendiri kira-kira program apa yang spesifik itu? Spesifik, terutama ada program yang ke-6, mengentaskan kemiskinan dan swasembada pangan. Wilayah Jawa Tengah sudah kita lakukan akselerasi. Jawa Tengah kita lakukan akselerasi dalam hal infrastruktur. Contoh misalnya swasembada pangan kita adalah bagaimana Jawa Tengah nanti menjadi lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional nanti arahnya adalah infrastruktur
Pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, embung-embung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi sehingga ke depan Jawa Tengah bisa menunjang program pemerintah terutama swasembada pangan. Kayak yang lain seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidurnya cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Udah. Tapi kalau yang di program daerah itu sendiri kira-kira apa yang sejalan dengan cita-citanya Pak? Ya banyak yang bisa kita bawa di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya kita juga di sana kan penghasil kelapa sawit. Kemarin Pak Presiden sudah selalu mention tentang itu, tentang hilirisasi juga di bidang kelapa sawit, turunannya sudah sangat banyak. Ini mudah-mudahan bisa kita teruskan, bisa kita bawa program-program tersebut melalui nanti pendalamannya dari retreat ini. Persiapannya, ya tadi persiapannya istirahat yang cukup, olahraga, persiapan fisik dan mental, semoga semuanya baik dan lancar, doain cuacanya baik dan semua dalam keadaan fit. Kalau dari semua agenda yang paling menarik ditunggu-tunggu apa nih Bu? Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam lagi tentang asa cita dari Presiden Prabowo, terutama ketahanan pangan, ekonomi biru, sehingga kami di Maluku Utara dan kami sebagai gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat memastikan program Asta Cita Presiden Prabowo terimplementasi dengan baik di Maluku Utara. Wajib jaga tidur cukup, itu aja, tidur cukup, banyak vitamin aja karena ini kegiatannya padat 8 hari, jadi kita harus benar-benar fit. Yang paling ditunggu-tunggu nanti apa Mas? Materinya, mungkin kegiatannya? Balki. Ya materinya pasti. Kita dapat mentor, dapat pengisi materinya kan dari para kabinet ya. Itu bermanfaat sekali, penting sekali buat kita. Apalagi kalau kita bicara betul mau mengeksekusi anggaran nanti, maka kalau bicara PBN kan dari melalui kementerian-kementerian. Jadi penting sekali itu penyelarasan antara rencana pembangunan jangka panjang pusat, nasional, provinsi sama daerah RPJMD. Ya, itu baik menurut saya. Efisiensi di satu pihak sisi berarti akan ada optimalisasi di tempat yang lain kan. Efisiensi dari sisi misalnya mungkin kegiatan-kegiatan yang dirasa belum diperlukan, kunjungan-kunjungan, studi banding ataupun FGD. Tapi di satu sisi yang lebih penting lagi adalah saat ini banyak sekali anak-anak Indonesia yang belum punya ruang kelas yang memadai. Maka RKB bisa dioptimalkan gitu. Masuk peleton berapa? Sudah tahu? Kita peletonnya sama nggak sih, peleton Delta? Saya Delta 3 gitu kalau tidak salah. Yang jadi kepala peletonnya siapa? Belum tahu, kepala peleton belum tahu. Bilang ya Pak, hasilnya apa tadi? Bilangnya. Paramita. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah 2024 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Usai dilantik, para kepala daerah mengaku senang dan bersyukur atas momen ini karena pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden RI. Masing-masing pimpinan daerah ini telah menyiapkan program prioritas utama untuk dijalankan. Semisal Kalimantan Utara yang menaruh perhatian pada konektivitas wilayah dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif mendukung kemajuan daerah. Saya minta baik itu yang memilih saya maupun tidak memilih saya, ya mari kita rapatkan barisan, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama untuk membangun Kalimantan yang kita cintai. Karena Kaltara ini memiliki potensi yang luar biasa. Sebelum memantapkan langkah dalam menjalankan programnya, para kepala daerah ini juga akan terlebih dahulu mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan.
Informasi menarik lainnya segera hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, tadi malam Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan sejumlah kader dan pengurus partai di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Kemungkinan banyak kepala daerah dari PDIP yang hadir tanggapan Sejumlah kader dan pengurus PDI Perjuangan mendatangi kediaman Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri di Jalan Teku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Rapat digelar di tengah berlangsungnya retret kepala daerah di Magelang dan usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana sebelumnya beredar instruksi DPP PDIP agar kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret. Berarti ada kemungkinan banyak kepala daerah dari PDIP yang hadir tanggapan saya nggak bicara kemungkinan, kita lihat aja besok ya. Oke. Pemirsa, kita akan memantau kondisi di kediaman Megawati di Jalan Teku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, ini adalah kondisi terkini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teku Umar, Jakarta, di mana masih terlihat tidak ada aktivitas. Jika kita runut ke belakang pemirsa, beberapa hari yang lalu Megawati Soekarno Putri sempat menginstruksikan para kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah agar tidak mengikuti retret yang digelar kemarin tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Hal ini dikarenakan penahanan Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto di saat momen pelantikan 961 pasang kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Namun bisa dilihat pemirsa, pada saat ini, tepatnya pagi ini di kediaman Megawati tidak ada aktivitas yang berarti. Ya, kita lihat memang ini situasi yang sama pada sebelumnya, pada malam hari, meskipun ada beberapa informasi terkini yang kita bisa himpun bahwa seluruh kader PDIP ini menunggu ya, Anita, menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dengan langkah politik apa yang akan dilakukan selanjutnya, walaupun sebelumnya sudah ada keputusan ya untuk menunda dulu. Menunda terlebih dahulu. Dan kemarin juga Megawati Soekarno Putri sempat memanggil ya para petinggi kader dari PDIP untuk ke rumahnya. Sementara itu pemirsa, selanjutnya kita akan sapa Puji Hartono untuk melihat kondisi terkini retret kepala daerah dari area luar Akademi Militer. Selamat pagi Puji. Puji, untuk kondisi di luar Akmil, apakah ini masyarakat turut antusias seperti retret para menteri sebelumnya? Ya, saat ini saya berada di depan gerbang Akademi Militer di Jalan Gatot Subroto, Kota Magelang. Bisa saya beritakan bahwa di lokasi depan Akademi Militer, arus lalu lintas masih berjalan seperti biasa. Untuk aktivitas warga sekitar juga masih jalan seperti biasa. Tidak ada kerumunan masyarakat untuk menonton atau melihat kegiatan tersebut. Pasalnya kegiatan tersebut semuanya berada di dalam Akademi Militer. Untuk pendamping dari para kepala daerah, apakah mereka menunggu di depan Akmil atau seperti apa? Ya, untuk pendamping para kepala daerah, umumnya mereka menunggu di luar semua. Tidak diperkenalkan masuk. Misalkan ada keperluan atau barang yang diinginkan kepala daerah, nantinya akan dilewatkan melalui titik, yaitu di pos golep. Jadi mereka bisa menaruh gitu, nanti akan diambil dari pihak dalam Akademi Militer. Baik, sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas di depan Akmil seperti apa, Puji? Ya, untuk arus lalu lintas sendiri masih normal ya, terlihat lalu lintas kendaraan ataupun warga sekitar beraktivitas biasa. Lantas untuk pengamanan, Puji, apakah Anda melihat adanya ekstra pengamanan di luar Akmil atau seperti apa?
Kalau segi pengalaman itu sendiri, beberapa petugas berada di titik-titik tertentu, tidak mencolok gitu ya, tidak seperti pada pengamanan di saat menteri atau waktu retret yang dilakukan oleh Prabowo waktu para menteri. Baik, apakah ada informasi terbaru, mungkin ada kepala daerah yang baru tiba atau bagaimana? Dari pantauan dari pagi ini tadi hingga saat ini belum ada kepala daerah yang kemarin tidak hadir gitu ya. Hingga pagi ini juga masih landai atau belum ada pergerakan sama sekali. Baik, terima kasih banyak Puji Hartono melaporkan langsung dari area luar Akmil Magelang, Jawa Tengah, dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan melihat situasi terkini, Alista, di dalam kegiatan di Akmil Militer untuk kegiatan retret para kepala daerah. Kita melihat saat ini, Alista dan juga pemirsa sedang melakukan senam pagi. Ya, ini memang sesuai dengan agenda yang sudah disebarkan oleh penyelenggara kepada publik. Memang salah satu kegiatan awal untuk retret kepala daerah ini adalah senam pagi. Ya, dan iNews ini mendapatkan eksklusivitas ya, di hanya beberapa media saja yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Akmil Magelang, Jawa Tengah. Seperti agenda yang sudah disiarkan sebelumnya, pemirsa, bahwa untuk agenda awal yaitu pagi hari di mana para kepala daerah ini harus bangun pagi untuk melaksanakan senam, karena senam ini bisa menyehatkan dan menyegarkan tubuh para kepala daerah sebelum mereka mendapatkan pembekalan. Kita langsung sapa rekan kita di sana, ada rekan Kevin Pakan. Kevin, bisa Anda jelaskan kegiatan hari ini? Kita sudah lihat ini ada senam. Kalau rangkaian keseluruhannya seperti apa? Ya, selamat pagi Cikal dan juga Arlista. Berikut merupakan visual terkini dan kondisi terkini di dalam Akademi Militer. Para kepala daerah ini tengah melaksanakan senam pagi karena memang berdasarkan jadwal atau rundown acara memang tepat pukul 6 pagi ini para kepala daerah diagendakan untuk melaksanakan senam pagi. Tadi kami melihat bahwa para kepala daerah ini cukup antusias untuk bisa mengikuti senam pagi pada hari ini karena memang tidak sulit begitu untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah yang memang berdasarkan data terakhir yang kami peroleh dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan sampai dengan saat ini ada 448 kepala daerah yang hadir untuk melaksanakan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan dapat kami rasakan pula, Abisa dan juga Cikal, bahwa udara di dalam Akademi Militer ini begitu sejuk dengan dikelilingi ada Ya. Kevin, halo, Anda Kevin. masih terhubung bersama kami, Kevin? Kevin, Anda masih terhubung bersama kami? Hari kedua ini, di mana hari ini merupakan langkah awal dari para daerah kita. Ya, kita masih ada sedikit kendala teknis komunikasi dengan Kevin. Tapi memang tadi secara umum Kevin melaporkan bahwa mulai dari kedatangan para kepala daerah ini pukul 8 pagi di dalam Akademi Militer ini. Dan nantinya setelah dari melaksanakan senam pagi ini, Cikal dan juga Lista, nanti para kepala daerah akan melaksanakan persiapan dan juga sarapan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan melaksanakan apel pagi terlebih dahulu sebelum nanti dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian Alisa dan juga Cikal serta pemirsa, kalau kita melihat dari rangkaian acara hari ini juga nanti setelah adanya pembukaan akan diarahkan oleh pihak Kemendagri, dalam hal ini Kepala BPSDM, terkait dengan pengarahan program dari pembekalan di Akmil ini. Dan nanti sebelum memulai seluruh rangkaian pembekalan pada hari ini. Baik,
Terima kasih Kevin atas informasinya langsung dari dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan pemirsa dan juga Lista, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews dan mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Cika Multazam. Dan saya Arlista Hadi pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.